Jelang Halo RRI. Anda punya aduan, kritik dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik? Ikuti program Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz, Tanjung Selor FM 99,9 MHz, dan YouTube RRI Tarakan Official. Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda ya, berjumpa di program Halo RRI hari ini Jumat 14 November 2025. Saya Andi Muhammad Rizal. Saya Ervi Febrianti. Akan bersama Anda sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama dalam Halo RRI ya, seperti biasa nanti Anda bisa sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan terkait pelayanan publik yang mungkin beberapa hari ini atau sepekan ini Anda alami ya. Dan ini agak sedikit kurang sreg ya, baik di pikiran maupun di hati, jadi bisa disampaikan. Nanti kita akan coba teruskan ke pihak yang terkait ya. Jadi nanti akan bisa ditindaklanjuti. Betul. Dan kita sapa juga pendengar di rumah yang menyaksikan secara live ya di YouTube kita, Ervi, di RRI Tarakan Official ya. Halo, selamat pagi. Semoga pagi ini tetap sehat, semangat ya. Amin. Hujannya juga sudah berlalu ya, mulai panas turun ini ya. Semoga aktivitas kita kembali seperti biasa ya. Tidak ada kurang sedikit pun. Dan juga pendengar tentu Anda bisa menyampaikan opini, kemudian komentar, saran Anda ya terkait mengenai fasilitas umum ya, pelayanan publik dan lain-lain di 0821 5320 9845. Bisa WhatsApp di nomor tersebut ya, jangan lupa sebutkan nama, dari mana ya. Kemudian juga lampirkan kalau perlu bukti-bukti pendukung ya, seperti foto maupun video ya yang Anda alami mungkin seperti itu. Oke. Ya walaupun memang kita di 97,9 agak kurang maksimal ya, tapi Anda tetap bisa mengikuti kami melalui audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI digital, dan khusus untuk Halo RRI saat ini bisa diikuti juga di YouTube channel RRI Tarakan Official ya. Semua masih terkendali, saat ini juga masih berprogres ya. Untuk kami bisa menyapa Anda melalui 97,9 MHz. Selamat pagi juga untuk kabupaten tetangga. Betul. Ya. Bulungan, Malinau, KTT, bagaimana di sana? Mudah-mudahan kondusif, cuacanya menyenangkan, aktivitasnya lancar, warga-warganya bahagia. Amin. Ya kan? Iya. Ngantuk Ical sendiri aja ya. Betul. Jangan dong, kan kita berdua nih depan layar ya. Ya, pendengar, untuk mengisi ya informasi sembari menantikan Anda yang bergabung ya. Ini kita update informasi dari laman rri.co.id ya. Volume sampah Tarakan turun signifikan ya, DLH selidiki dampak program TPS 3R. Permasalahan sampah di Tarakan menunjukkan secercah harapan dengan adanya penurunan volume sampah harian yang cukup signifikan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan mencatat data terbaru di tahun 2025 menunjukkan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA berkisar antara 114 hingga 120 ton per hari. Penurunan ini menjadi sorotan karena jauh lebih rendah dibandingkan dengan volume sampah pada awal tahun 2025 yang bisa mencapai angka 150 ton per hari, selisih 30 hingga 36 ton per harinya. Ini membuat DLH Tarakan perlu mengkaji lebih dalam penyebab di balik apakah ini murni karena efektivitas program atau ada faktor lain. Ini kabar baik atau kabar seperti apa?
Tapi kayaknya ini identiknya Tarakan memang kayak gitu ya. Mm-mm. Ini kan penurunan, Betul. tapi tetap aja ada evaluasi gitu. Nggak serta-merta pihak terkait langsung happy. Mm-mm. Oh, ini penurunan berhasil nih program. Ternyata masih ada evaluasi. Betul. Karena memang Tarakan seperti itu kayaknya. Sama kayak harga-harga makanan deh. Oke. Kalau murah malah curiga. Nah. Ya. Kalau murah malah curiga. Iya. Iya kan? Ini masa ayam bakar segini sih. Iya. Jangan-jangan ayam tiren ya. Iya, gitu ya. betul. Tapi memang gitu ya. Nggak apa-apa sih. Salut nih untuk programnya ya mudah-mudahan ini memang karena efektivitas program ya. Jadi memang ada penurunan gitu. Iya. Curiga ada sampah tiren, enggak ya? Nggak ada, Oh, nggak ada. lain ya, Tapi tidak mungkin yang ditakutkan itu ya perlunya evaluasi ini mungkin ya Iya. selain syukurnya kalau Betul. efektivitas program atau ada faktor lain. Mungkin aja ada Iya. potensi kesalahan catat kita nggak tahu. Nah ini dia ya faktor human error. Nah bagaimana pendengar dan juga pemirsa di rumah mungkin ada yang mau disampaikan tentang sampah ya, persampahan di Tarakan boleh. Kemudian lebih lanjut di sini ya Pak Edi ya dari DLH menerangkan bahwa pihaknya perlu menganalisa data ini secara cermat. Ada dua kemungkinan yang sedang ditinjau yakni adanya potensi kesalahan pencatatan ya oleh petugas dan penurunan ini merupakan dampak positif dari keberhasilan dari program tempat pengelolaan sampah ya atau TPS 3R yang selama ini gencar diterapkan. Oke, ini masih praduga tak bersalah ya. Belum Jadi- bisa. Jadi nggak lantas berbangga gitu ya. Salut deh buat Pak Edi dan tim ya. Jadi memang harus Iya. diperiksa lagi ya. Tapi harapan kita sih memang ini adalah hasil dari program yang selama ini dijalankan ya. Karena gencar banget kan untuk 3R ini, reduce, reuse dan recycle. Iya. Kemudian apa lagi nih, Vi? Apa tuh? Mm-mm. Oh ini Ada kita informasi ke lain nih. olahraga ini Cal. Oke, 149 atlet yang siap berebut medali turnamen panahan Kota Tarakan ya. Waduh, panahan ini ya. Jadi ada sebanyak 149 atlet yang siap bersaing dalam Open Turnamen Panahan 2025 digelar di lapangan Pusdiklat Panahan Kota Tarakan 15 sampai 17 November mendatang. Jadi besok sampai Besok ya. 17 November ya. Muhammad Rizal ini selaku ketua panitia pelaksana Bukan Bukan ini Muhammad ya, ada Rizal Andinya ya. ya, oke. Ini Andi Rizal Iya, ya. oke. Mengaku antusias peserta pada kejuaraan kali ini cukup tinggi. Karena apa? Karena diikuti klub-klub panahan sekaltara, ditambah lagi ada klub asal Kabupaten Beraucal Provinsi Kaltim ya. Iya. Dan untuk nomor yang dipertandingkan mulai dari under 10 tahun, under 13 tahun, under 15 tahun dan under 21 tahun untuk divisi nasional. Lalu ada divisi berbau umum dan divisi berbau pemula ya. Jadi juga ada buka untuk pemula. Nah, momen Open Turnamen ini diharapkan bisa meningkatkan gairah dan prestasi olahraga panahan di Kaltara, terutama bagi tuan rumah nih. Sebagai ajang persiapan mencari atlet potensial yang dipersiapkan menghadapi Porprov 2 Kaltara tahun depan. Iya, bagi Anda mungkin yang suka bermain panah-panah asmara ya, bisa ikut. Bisa Panahan, ya? Oh, panahan beda. Bukan ya. player yang suka panah-panah asmara ya, Oh, panahan oke. ya. Ini dia ya, ada Tapi ajang bergengsi. Panahan tuh mahal nggak sih propertinya? Kayaknya deh salah satu olahraga yang mahal ya. Iya ya, Mm-mm, propertinya agak effort ya. Betul, mahal. Oh, mahal tuh ini kata ya. PA mahal ya. Berapa Makasih. berapa? Tolong spill dulu Tolong harganya. spill dulu Ini harganya, satu, coba. apa alat panah ya? Panah Apa sih namanya? Satu Bow. bow ya, bow ya. Iya kan? Alat panah sama anak panah juga. Anak panah mahal juga loh katanya. Iya, itu mahalnya L-nya aja sampai double berapa tadi? Berarti mahal banget. Betul. Lanjut, ini ada info apa lagi? Andi Muhammad Rizal. Iya, Jus. apa ini? Saya kayaknya akan serahkan ke Mbak Ervi aja nih. Ih. Silakan. Nanti kasih tau Capsta nih, Pak Ical, Pak. Ya, Ya Caps udah. lagi dengar nih. Oh iya. Ini terkait penghargaan yang diraih oleh Kaltara, Empowerment of Local Products. Oke, ya. apa itu? Ini keberhasilan dalam meningkatkan keberlangsungan UMKM yang membuat Pemprov Kalimantan Utara, Kaltara ini meraih penghargaan Empowerment of Local Products dari Indonesia Kita Awards yang diselenggarakan Garuda TV pada Senin lalu ya. Jadi ini adalah penghargaan agenda tahunan dan bentuk mengapresiasi upaya pemberdayaan ekonomi lokal di Indonesia, pendengar dan pemirsa. Trofi ini diserahkan langsung oleh Garuda TV kepada Bapak Dr. Haji Zainal Paliwang, ini selaku Gubernur Kaltara, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kaltara, Dr. Haji Iskandar
Alwi ya. Jadi harapannya penghargaan ini bisa menjadi motivator Kaltara untuk menjadi daerah yang lebih maju ya. Dan ini didorong oleh program pemberdayaan produk UMKM yang dampaknya memang signifikan pada pembangunan ekonomi lokal. Dan Ical, prestasi ini melengkapi capaian Kaltara. Banyak Betul. banget yang sudah dicapai Kaltara, Banyak seperti banget ya. penghargaan inovasi publik 2025 dan pertumbuhan ekonomi 4,5% di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Zainal ya. Program UMKM ini juga menciptakan 3.000 lapangan kerja baru dan mempromosikan wisata edukasi lokal. Wow. Iya, ini luar biasa ya. Untuk bicara mengenai UMKM ya, spiritnya memang kita sebagai radio publik ya. Yes. Sudah sangat sering nih menyampaikan bagaimana perkembangan UMKM itu sendiri. Kita Dan ini juga ada MOU nasional kan. Betul. Untuk bermitra dengan pihak-pihak UMKM ini dalam rangka memajukan ekonomi dari UMKM dan ekonomi kreatif. Iya. Oke, pendengar dan pemirsa, kami jeda sejenak, nanti akan kembali lagi bersama Anda dalam Halo RRI. 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI.
Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821 5320 9845. Ya, pendengar RRI Digital dan juga pemirsa di YouTube kita di RRI Tarakan Official, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung ya, sampaikan unek-unek Anda, opini, komentar, saran ya terkait mengenai pelayanan publik ya, mungkin yang lagi ngurus administrasi kependudukan ya, yang ngurus SIM mungkin juga ya, kemudian yang ngurus-ngurus apa sih lagi yang banyak, mungkin yang mau ngirim barang ke sana ke sini begitu ya. Ataupun ada hal-hal lain yang mungkin seperti pelayanan publik, infrastruktur ya, yang kira-kira kurang berkenan ya, atau tidak sepada semestinya ya. Silakan di 0821 5320 9845. Kita masih tunggu Anda. Kalau misalnya nggak mau nelpon atau WA, bisa manfaatkan aja kolom chat di YouTube ya. Ketik di sana apa yang menjadi keluhan atau apa yang ingin disampaikan. Nanti coba kami akan terjunkan tim di belakang layar sana untuk bisa menghubungi pihak terkait ya. Syukur-syukur nanti dalam satu momen ini kita bisa jembatani gitu ya. Apa yang menjadi permasalahan, terus nanti apa yang kira-kira menjadi solusinya. Iya, yang masih hangat diperbincangkan di masyarakat itu adalah gempa ya. Aduh. Masih ada gempa ya di ujung-ujung setiap pembicaraan masyarakat ya. Karena emang ngeri sih, Cal. Maksudnya kan di luar prediksi gitu, tiba-tiba lagi duduk-duduk malam-malam yang pertama kan ya. Oh iya, betul. Terus getarannya tuh kalau gempa yang biasa kan cuma anggaplah kita kanan kiri gitu ya, dek-dek-dek. Itu kayak bergelombang asli. Betul, begini ya. Ternyata memang katanya pengaruh air pasang ya. Air pasang ya bisa jadi ya. Bergelombang tahu. Jadi ya belum lagi besok sorenya ada lagi susulan ya. Itu. Kemudian kalau kita sempat lihat di WhatsApp warga ya, grup-grup WhatsApp, video-video sudah dilempar tuh, banyak tuh, ada yang di rumah sakit ya, ada yang di dapur rumahnya sudah ambruk ya, kemudian juga ada pohon tumbang dan lain-lain lah ya. Ada banyak dampak yang disebabkan oleh gempa bumi ini. Semoga ya kita tetap dilindungi ya, dan juga tetap waspada. Amin. Baik, ada informasi menarik yang ingin kami sampaikan pendengar dan juga pemirsa. Bisa dari judul dulu dong nih, langsung isinya ini. Iya, apa ini? Judul. Iya, kita tunggu dulu, di spill naik dulu. Oke. Sebentar kita agak nge-lag dulu ini. Ini dia. Sebelum kita bacakan informasi di rri.co.id ya. Kita dulu kita tadi. Membeku dulu kita tadi. Iya, kita sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Kota Tarakan, ada Ida Bagus Gede Yamuna. Halo, selamat pagi Mas Bagus. Halo Bli. Iya, selamat pagi. Iya, sehat Mas Bagus? Puji Tuhan, sehat Mas. Iya, Mas Bagus, bisa disampaikan nih update informasi cuaca kita hari ini seperti apa? Ini lagi panas-panas, apakah sampai siang sampai sore nanti masih panas begitu atau ada potensi lain? Silakan Mas Bagus. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Berikut adalah informasi terkait cuaca pada hari Jumat, tanggal 14 September tahun 2025. Sebelum saya melanjutkan mengenai informasi badan cuaca pada hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan kondisi angin yang terjadi pada hari ini di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi pada hari ini terpantau angin bertiup dominan dari arah barat laut hingga arah barat. Kemudian
di sekitar perairan di dekat Filipina terdapat sirkulasi berputar, di mana sirkulasi ini tentunya memiliki dampak terhadap aktivitas cuaca yang terjadi di atas wilayah Kalimantan Utara. Seperti adanya pertumbuhan awan hujan yang terjadi peningkatan dibandingkan kondisi biasanya, dan juga terjadi cuaca yang cukup signifikan seperti pada hari ini. Kemudian masuk pada informasi cuaca pada hari ini, yaitu pada pagi hingga siang hari nanti, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara cenderung didominasi cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara, kecuali untuk di wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah barat cenderung masih berkabut. Namun diperkirakan kondisi berkabut ini akan berkurang dalam jangka waktu 1 hingga 2 jam ke depan. Kemudian masuk pada siang hingga malam nanti, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di Kabupaten Bulungan, kemudian Kabupaten Malinau, dan sebagian kabupaten yang ada di Nunukan. Sementara untuk kondisi cuaca di wilayah lainnya tidak saya sebutkan, diperkirakan akan cenderung cerah berawan hingga berawan. Lalu masuk pada malam menuju dini hari nanti, diperkirakan kondisi cuaca hujan ringan hingga hujan sedang terjadi merata di hampir sebagian besar wilayah Kalimantan Utara. Kemudian masuk pada dini hari, kondisi cuaca cenderung didominasi kabut untuk di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, dan sebagian di Nunukan. Sementara kondisi cuaca yang sudah saya sebutkan di wilayahnya cenderung cerah berawan hingga berawan. Demikian informasinya. Iya, Mas Bagus, bisa diupdate juga enggak? Apakah ada potensi cuaca ekstrim nih hari ini? Oke, baik. Ya, melihat adanya potensi hujan merata hari ini, tentunya ada, yaitu waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan angin kencang dan kilat atau petir terjadi pada sore hingga dini hari nanti. Baik, ada lagi, Hervi? Bagaimana dengan ketinggian gelombang, Mas Bagus? Untuk tinggi gelombang, pada hari ini terpantau dari pagi hingga sore hari ini, ketinggian gelombang untuk di perairan wilayah Bulungan dan juga Tarakan dan sekitarnya cenderung berada pada ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk di wilayah Nunukan cenderung di antara 0,1 hingga 0,5. Namun ketinggian gelombang ini diperkirakan akan cenderung menurun ke level 0,1 hingga 0,5 meter itu dimulai pada sore menuju keesokan harinya. Oke, siap. Oke. Baik, Mas Ida Bagus Gede. Selanjutnya bagaimana imbauan antisipasi dampak cuaca untuk warga Kota Tarakan dan juga Kaltara pada umumnya? Silakan. Oke, baik. Tentunya kami dari BMKG Tarakan sekaligus mewakili dari BMKG Kalimantan Utara menghimbau kepada teman-teman setia RRI untuk selalu ikut update dalam menerima informasi cuaca harian dari kami maupun informasi peringatan dini yang biasa kami sebarkan melalui aplikasi BMKG ataupun melalui akun Instagram kami di @bmkg Tarakan. Iya, baik, Mas Bagus, terima kasih banyak atas informasi yang sudah dibagikan. Selamat bertugas kembali, salam sehat, salam tangguh. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Ida Bagus. Salam untuk seluruh kru BMKG Kota Tarakan. Pengendali cuaca. Pengendali cuaca ya. Iya. Baik, selamat pagi. Iya. Kita sudah terkoneksi tadi ya dengan forecaster on duty BMKG Kota Tarakan,
beli sebenarnya. Ini pasti Ya. orang Bali kok sudah ide bagus. Ide bagus, Gede Yamuna. Ide bagus Gede Yamuna yang sudah memaparkan bagaimana potensi cuaca. Ya tetap waspada ya, karena kemungkinan untuk hujan dengan intensitas sedang lebat tadi ya Cal ya. Bisa saja terjadi Masih bisa ya terjadi di ya. sore hingga dini hari. Memang belakangan ini kan kalau hujan Pasti malam tadi subuh ya. juga hujan-hujanan. Betul. Pasti ketemunya malam. Ini kasihan yang lagi dinas malam ya, Dinas jaga malam, malam, ketemu subuh. Dinas ya. pagi, dinas subuh. Harus hujan-hujan turun kerja ya. Ini amat ya cari uang ya. Iya betul. Tapi semoga pejuang-pejuang ini selalu diberikan kekuatan ya. Lilahnya jadi berkah. Iya ini jangan curhat juga. Enggak ini enggak curhat, ini memotivasi gitu. Betul, Ya, ini. orang-orang yang lagi pusing karena kerjaannya, padahal lebih pusing kalau nggak ada kerjaan guys. Ya. Iya. Kemudian ada informasi lainnya pendengar dan juga pemirsa ya, dunia digital buka peluang luas untuk promosi wisata. Ini informasi dari Kota Tarakan, kita coba bacakan ya. Oke, bisa turun sedikit? Turun. Iya. Iya. Oh, kayaknya nge-freeze juga nih. Oke, ini dia perkembangan teknologi digital sangat membantu dalam berbagai bidang, termasuk dalam promosi pariwisata. Hal itu disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah atau Setda Tarakan Elang Buana saat membuka pelatihan strategi promosi pariwisata. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan pada Rabu 12 November 2025 ini merupakan salah satu upaya Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata dalam meningkatkan perekonomian sekaligus kunjungan wisata ke Tarakan. Iya, di sana Elang menyebutkan bahwa dunia digital telah membuka peluang yang sangat luas bagi promosi wisata. Hanya melalui brosur, melalui media cetak, tapi melalui teknologi informasi dan media sosial juga ya dapat menjangkau masyarakat secara cepat dan global. Kemudian ia juga menilai pariwisata merupakan salah satu industri yang berperan penting dalam pembangunan di suatu daerah. Melalui sektor ini banyak lapangan kerja yang tercipta, perputaran ekonomi meningkatkan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dapat terjaga. Di Tarakan sendiri ya potensi pariwisata alam, ada juga potensi sejarah dan budaya ya, menjadi kekuatan besar yang harus terus didorong secara berkelanjutan. Oke, ini bicara mengenai sejarah ya, budaya Tarakan sangat kaya ya Pi ya. Bicara mengenai kita sejarah, bagaimana para penjajah masuk ke tempat kita ya. Untuk mengeruk sumber daya alam kita ya. Kemudian juga ada yang sering kita nikmati 2 tahun sekali, ada Irau ya. Irau, oke. Dan lain sebagainya, ada banyak sekali nih. Iya. Jadi memang apapun promosi yang berbasis digital kan memang kita harus mengikuti perputaran zaman ya. Betul. Bisa dibayangkan kalau dulu kan hanya berupa pamflet, brosur kan agak lama tuh nyampenya. Iya. Nah, kalau dengan basis digital kan diluncurkan di sini sudah bisa menjangkau bahkan ke belahan dunia lain. Jadi memang benar kalau untuk urusan promosi wisata basisnya digital. Mantap sih ya. Itu artinya kita mengikuti perkembangan dunia ya. Era digital semua. Oke. Kemudian ada informasi selanjutnya ya, ini masih yang sama ya, kegiatan yang sama. Ini Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Tarakan ini pelatihan strategi promosi pariwisata ya. Yang mana kegiatan tadi dibuka oleh Pak Elang Buana. Sementara itu ya, Kepala Dinas Ibu Agustina melalui Kepala Bidang Pemasaran Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Suherman menjelaskan kegiatan ini bertujuan membekali peserta akan cara promosi melalui digital dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Tarakan. Kemudian juga di sini yang menyebutkan dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat memahami dan mengimplementasikannya sehingga produk pariwisata Tarakan dapat dikenal baik nasional maupun mancanegara. Kemudian juga pihaknya akan terus menggali potensi pariwisata di Tarakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, diantaranya melalui pelatihan ya. Tentu ini akan membantu para pelaku UMKM, ekonomi kreatif maupun industri pariwisata dalam mempromosikan pariwisata maupun usaha agar lebih naik lagi ya. Oke.
Memang layak sih sektor pariwisata ini untuk diperhatikan karena tahun ini sudah mampu menyumbang 20 miliar loh Cal dari sektor pariwisata dan kuliner ya untuk pendapatan asli daerah mungkin. Betul sekali. Jadi memang ini patutlah untuk mendapat perhatian supaya lebih ada peningkatan gitu. Iya, ada yang datang berkunjung mau lihat-lihat Tarakan, otomatis dia akan berkulineran ya. Iya, betul. Akan menetap tinggal di homestay, hotel ya kan. Artinya kan mempengaruhi juga nih untuk ngelihat ekonominya warga lokal. Jajan-jajan dan lain-lain. Iya. Beli produk ini, sambal ini, banyak nanti pulang keripik ini ngomong sama tetangganya atau keluarganya, nanti tahun depan balik lagi ya kan. Iya. Oke. Apalagi yang bisa dibagikan ini? Info apa ini? Iya. rri.co.id ya. Kita selalu menginformasikan yang merupakan rilisan dari rri.co.id. Jadi jangan khawatir untuk keabsahannya ya, selalu berimbang, aktual, terpercaya. Iya. Apa ini PT KIPI? 70% rekrut pekerja lokal. Wow. Luar biasa. Ya. Gubernur Kalimantan Utara Dr. Haji Zainal Apaliwang melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri strategis nasional PT Kalimantan Industrial Park Indonesia di Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan ya. Pada kunjungan itu Gubernur Zainal juga turut didampingi Bupati Bulungan ya. Jadi dalam paparan singkat PT KIPI dan PT Kalimantan Aluminium Industri terdapat sejumlah perkembangan positif di kawasan ekonomi khusus Tanah Kuning tersebut, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja lokal Kaltara yang mencapai 70% ya. Nah, mendapati fakta ini Pak Gubernur menyampaikan terima kasih atas hadirnya kawasan industri ini yang cukup mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, jadi otomatis akan mengurangi angka pengangguran di Kaltara ya. Tapi penyerapan tenaga kerja lokal ini bukan ujuk-ujuk diserap gitu aja ya. Karena Gubernur memastikan membekali para pemuda-pemudi lokal ini dengan berbagai kemampuan dengan mengikuti pelatihan dan kompetensi yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja gitu ya. Jadi bukan tanpa skill gitu, makanya bisa direkrut karena ada skillnya ya. Dan Pak Gubernur berharap para pemuda-pemudi Kaltara bisa bekerja di kawasan wilayah strategis nasional KIPI, selain dapat menyerap tenaga kerja lokal juga bisa meningkatkan PAD Kaltara dan memperkuat posisi Kaltara sebagai kawasan ekonomi yang diperhitungkan secara nasional dan internasional. Iya. Itu tadi ya pendengar informasi seputar KIPI dan juga bagaimana melibatkan pekerja lokal kita. Ya, sudah ada yang bergabung ini di YouTube kita ya. Bisa dibaca ya, Pi? Baca ya. Oke, selamat pagi semua ya. Siapa ini? Adeo. Adeo ya. Iya. Oke, Adenia Setiawan ya. Assalamualaikum Bang Ical ganteng dan Mbak Ervi yang cantik. Senang ya kalau pagi-pagi gini sudah ada yang muji-muji. Iya. Mau menyampaikan keluhan masyarakat tentang penerangan di Gunung Amal yang sangat minim, apalagi pas nanjak naik banyak terjadi kecelakaan tunggal. Oke, ini bicara mengenai PJU. lampu jalan ya. Oke, penerangan jalan umum. Pas nanjak katanya Cal, Iya. banyak terjadi kecelakaan tunggal. Terima kasih ya. Ini ada Mbak Adeo ya. Mungkin kita break sejenak. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat
dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Ini baru enak. Bentar mi. Daerah kanan dan Yordania. Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Dewi, Ini kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821 5320 9845.
Halo RRI, terima kasih pendengar dan pemirsa Anda masih bersama kami. Halo RRI yang sudah tiba di menit ke-46 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita masih setia ya menantikan Anda yang bergabung di 0821 5320 9845 atau bisa WhatsApp langsung di nomor tersebut ya. Jangan lupa sampaikan nama ya. Kemudian dari mana dan apa unek-unek Anda. Iya nih, listrik mati mulu di Kampung 4 ya. Iya, kenapa betul. sih Pak PLN ini kita diajak jedak-jeduk dari kemarin ya. Iya. Betul, jedak-jeduk. Lanjut lagi hari ini. Ya. Gimana di wilayah Anda? Apakah juga padam di sana ya? Iya. Kayaknya lagi ada perbaikan atau gimana sih? Tapi dari kemarin sih Cal ya. Iya, sudah lagi 2 siaran hari udah jedak-jeduk gitu. 2 hari itu sudah 3 hari. Nggak tahu sih ya, kalau ingat-ingat kita coba menghubungi PLN ya. Oke. Kita coba menghubungi PLN, kita minta apa sih jawaban. Apa sebenarnya penyebabnya. Iya. Sebelum itu kita bagikan informasi lagi sedikit ini pendengar dan juga pemirsa ya. Ini judulnya terpotong lagi dia ini. Ya, ini bicara mengenai Bunda PAUD Tanah Tidung ya. Sabot penghargaan Wiyata Dharma Utama. Oke, ini dia ada fotonya, cantik banget ya. Kalau belum ke studio belum terlalu cantik dia. Dia harus ke studio tuh. Kita harus undang ya. Dedikasi dan kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini mengantarkan Bunda PAUD Tanah Tidung, Familia Ibrahim meraih penghargaan tertinggi Wiyata Dharma Utama dalam ajang apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Hotel Sultan Jakarta Kamis kemarin. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh pembina Seruni Kabinet Merah Putih, Ibu Selvi Ananda Gibran Rakabuming, istri dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Turut hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Republik Indonesia, serta pejabat eselon 1 dan 2 di Kemendikdasmen Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada Bunda PAUD yang dinilai memiliki kontribusi dan dedikasi luar biasa dalam mensukseskan program wajib belajar 1 tahun prasekolah. Oke, sebelum masuk SD ya berarti ya? Oke, ini 1 tahun sebelum masuk SD. Iya. Familia mengungkapkan perjalanannya mendampingi para pendidik PAUD tidak selalu mudah. Tantangan di lapangan mulai keterbatasan antara belajar hingga masih rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan anak usia dini menjadi pekerjaan bersama yang harus diperjuangkan. Yang mana ia juga menambahkan bahwa beragam program ini inovatif telah dijalankan mulai dari peningkatan kompetensi pendidik, pelatihan berbasis karakter, hingga penguatan peran keluarga melalui kegiatan Bunda PAUD Menyapa Desa. Program ini menjadi sarana untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan langsung dari masyarakat di tingkat akar rumput. Dan ini tentunya menjadi motivasi ya bunda-bunda PAUD kita yang lain di Kaltara yang tidak kalah hebat tentunya ya. Biar lebih aware terhadap pendidikan prasekolah ya, pendidikan prasekolah ya. Padahal kalau PAUD kan masuk sekolah juga ya. Betul. Luar biasa Bu Familia ya. Dulunya bengkir ya, sekarang sangat menjiwai peran sebagai ibu PAUD. Beliau juga kalau tidak salah adalah anggota DPR Provinsi Kaltara Dapil Bulungan Tanah Tidung. Iya. Oke. Ada info di grup WA, di WA kita ya, bukan grup WA ya, di WA kita. Aduh. Ugal-ugalan ini. Ini adik-adik ini ya. Ada di sini ada foto yang disertakan ya, pendengar dan pemirsa. Jadi ada ilustrasinya, ini adalah 3 siswa, 3 pelajar putih biru ya. Iya. Berbonceng 3. Ini tentu saja di bawah umur. Boncengan lebih dari 1. Berbahaya sekali. Tidak pakai helm. Betul. Dan raut wajahnya menunjukkan kegembiraan. Kegembiraan. Iya, kalau masuk parit berbahaya ini. Apakah masih gembira gitu? Aduh. Ya, terima kasih Pak Anto ya. 1215 ini di Kampung 1. Ya. Kemudian ada lagi gambar selanjutnya. Apa itu? Lagi-lagi kendaraan roda 6 beroperasi tidak ada nomor polisi terpasang. Waduh. Oke. Ini kalau tidak salah di daerah
Gimana ini ya? Kampung 1 ya. Kampung 1 skip. Ya, Oh iya benar. betul. Tembok-tembok Kampung 1. itu kelihatan. Iya. Dan kita tahu bahwa kalau truk-truk ini entah dia mengangkut alat-alat berat ya bisa jadi atau material berat ya. Cuma tidak ada nomor polisi. Kenapa? Sementara dia cari duit di atas jalan negara ya. Kenapa? Biar tidak bayar pajak tentunya. Nah ini bahaya ini. Sebagai warga negara yang baik, berbayarlah pajak Anda. Oke, terima kasih ya Pak Anto. Ini ada banyak foto yang kita akan coba teruskan langsung ke Kasat Lantas ya, biar ditindaklanjuti. Ini bicara mengenai, tapi kalau kita lihat tadi truknya itu beroperasi malam. Malam tadi ya. Apa ya yang biasa diangkut malam-malam ya? Bisa kok, material juga ada yang malam-malam. Ada ya, material malam-malam. Ini masih 19:05. Jangankan material ya, kayak hewan ternak aja ada loh malam-malam diangkut. Betul. Ayam. Iya, tapi ya kalau ayam harusnya ada penutupnya deh, karena beberapa pengalaman ya. Kasihan tahu ya, lihat wajah-wajahnya itu. Bukan juga ambunya ya, baunya ya. Baunya. Kalau aku terpikir, aduh kasihan wajahnya gitu, hanya tinggal menunggu hitungan jam ya kan. Iya. Dibawa ke pasar terus. Akhirnya jadi geprek. Iya, jadi geprek dong. Ya itu memenuhi gizi masyarakat kita. Ya, udah nasibnya ya. Iya, betul sekali. Ini ngomong apa sih, Cal? Iya, kita ucapkan juga selamat hari apa ini? Apa ini? Hari apa ini? Korps Brimob ke-80. Hari ini ya 14 November. Brimob presisi untuk masyarakat. Hari Iya. ini 14 November ya. Oke, Dirgahayu Brimob. Kemudian ada lagi hari apa ini ya, Pi? Memperingati Hari Diabetes Sedunia, diabetes across life stage ya. Aduh, nih kalau sudah diabetes hati-hati ya, jangan sampai karena diabetes ini ibunya penyakit. Betul, bisa. Kalau sudah kena diabetes kemungkinan yang lain bisa mengundang komplikasi ya. Buka banget ya. Peluangnya gede untuk penyakit yang lain. Semoga hari-hari ini ya bisa menjadi pengingat kita bersama. Sadar gula Sadar ya. gula ya, lebih banyak minum air putih deh ya. Betul. Kemudian ada informasi lainnya pendengar dan juga pemirsa ya. Kita juga masih menantikan Anda tentunya di 0821 5320 9845. Catur Kaltara rebut perunggu Kejurnas 2025. Ini ada foto ya atlet catur Kaltara kita ya. Siapa ini? Saat pengalungan medali penerimaan hadiah. Shalom kata Lea. Iya, ini dia kontingen catur ya Provinsi Kalimantan Utara berhasil merebut 1 medali perunggu pada kejuaraan nasional Kejurnas Catur 2025 di Mabuju, Sulawesi Barat yang berakhir Rabu kemarin 12 November 2025. Sekretaris Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kaltara Muhammad Iqbal mengaku bersyukur atas raihan prestasi tersebut. Apalagi Provinsi Kalimantan Utara telah absen prestasi medali kejurnas selama 2 tahun terakhir. Luar biasa ya, kita apresiasi. Iya, betul. Kemudian Yajo menjelaskan perunggu semata wayang Provinsi Kaltara diraih oleh Shalom Katalea di kelas junior D Putri. Setelah mengalahkan pecatur asal Provinsi Kaltim dengan medali itu menempatkan Provinsi Kaltara berada di peringkat ke-11 klasemen akhir medali Kejurnas 2025 dari 28 provinsi peserta. Oke, 11 ya, sudah 11. Melewati tengah ya, pertengahan. Luar biasa ya. Dikit lagi 10 besar ya. Betul. Oh iya, kurang Iya kan? satu lagi Kurang ya. satu lagi. Di antara kalau secara kita adalah bisa dikatakan masih provinsi baru, tetapi tidak kalah untuk prestasi olahraga. Iya, congrats untuk Katalea ya. Katalea. Cantik sekali. Siapa Shalom lagi? Katalea. Shalom Katalea ya. Ini apa ini? Hidroponik ini kayaknya ya, Oke. gambar-gambarnya. Apa itu? Pengabdian kepada masyarakat ke petani hidroponik di Kota Tarakan. Hidroponik berbasis tenaga surya adalah sistem budidaya tanaman tanpa tanah yang menggunakan energi matahari sebagai sumber daya utamanya ya. Iya. Jadi sistem ini menggunakan panel surya nih untuk menangkap energi matahari, terus kemudian digunakan untuk menjalankan komponen listrik seperti pompa air dan energi yang tersimpan di baterai untuk penggunaan saat malam ya atau saat cuaca mendung. Jadi
dosen Fakultas Teknik Elektro UBT bersama dosen pertanian Universitas Kaltara Unikal ini melakukan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat ke petani hidroponik di Kota Tarakan. Ini berupa penerapan PLTS sebagai sumber listrik dan sharing pengetahuan budidaya pertanian. Tujuannya untuk mendukung kemandirian energi dan pangan di Kota Tarakan ya. Menurut Fatur Arifin, petani Az-Zahra hidroponik, mereka mengirim selada untuk program MBG, penjual burger dan kebab ke Kota Tarakan bahkan ke KTT. Wow, ya. Sudah lintas daerah ini ya. Jadi ya ini untuk memenuhi permintaan konsumen ya. Budidaya hidroponiknya dilakukan dengan metode nutrien film teknik yang memiliki masa panen lebih cepat daripada metode deep flow teknik ya. Dan metode terapung. Tetapi begitu listrik padam pada siang hari, maka tanaman selada akan layu atau mati karena suhu yang panas. Jadi inilah yang menyebabkan petani hidroponik itu gagal panen. Nah karena itu diterapkanlah PLTS ini untuk menjaga keberlangsungan budidaya apabila listrik padam. Nih kayak sekarang nih, betul. Padam kan terancam. Banyak dampak ya dari pemadaman lampu ya listrik ya. Jadi ini adalah metode untuk mengantisipasi jika terjadi padam listrik tapi petani hidroponik ini tetap bisa panen gitu. Semoga RRI ke depan juga ada ya semacam ini, walaupun padam listrik tiba-tiba tetap nyala. Pakai panel tenaga surya. Tenaga surya ya bisa ya. Tapi kalau siang mati? Ya kalau siang mati nggak apa-apa kemudian dong. tidak ada matahari. Pas selama masih ada matahari, kecuali hujan. Nah kalau tidak ada matahari pas mati lampu. Kenapa kita yang jadi berdebat soal ini? Oke, ini harus dikembangkan lagi ya, karena bicara mengenai dunia teknologi kita hari ini ya, banyak bergantung dengan listrik. Semoga ada banyak hal-hal yang bisa dihasilkan dari listrik ya. Berasa nggak sih listrik padam terus kayak kepanasan aja bawaannya ya kan? Betul. Nggak bisa gitu. Ya kita harus memikirkan teknologi apa nih sebagai alternatifnya kalau listrik padam mulu seperti sekarang ini, ya kan? Dan pendengar serta pemirsa ya di RRI Digital dan juga di YouTube kita di RRI Tarakan Official ya. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung ya, baik itu di kolom komentar YouTube kita ya, kemudian juga dari BMKG yang setia. Ya, Mas Ida Bagus tadi. Lalu juga ada Ade Setiawan tadi ya. Iya, kita belum sempat untuk konfirmasi ya terkait mengenai penerangan jalan. Bisa disimpan buat dialog kali ya. Iya, kita bisa angkat lagi nanti atau reporter kita akan langsung konfirmasi ke pihak terkait ya untuk kita bisa sajikan di berita-berita aktual kita, buletin berita Paguntaka ya di pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan berita Kaltara di setiap pukul 7 pagi ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa ya, 60 menit kita bersama. Ya. Di meja operator ada Mas Virgun Akbar ya. Kemudian ada Mas Anas. Kemudian di meja operator ada, kemudian di belakang ya, belakang meja operator nih ada Bang Pinaryadi enggak? Oke, dan juga ada Reni Zain, pengarah acara. Saya Andi Muhammad Rizal. Saya Ervi Febrianti. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan Halo RRI.